Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan terkait adab-adab menuntut ilmu. Yang dimana kita telah sebutkan bahwasanya hendaknya kita mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Para salaf berkata dahulu, ta'allamil adab qabla an tata'allama al-ilma. Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Maka kita lanjutkan, yaitu kita masih dalam adab-adab terkait atau adab-adab terhadap dirinya. Adab-adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya. Yang ketiga adalah hendaknya seorang penuntut ilmu menjauhkan diri dari kesombongan. Seorang penuntut ilmu hendaknya menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari sifat sombong. Karena dengan cara tawadhu, seorang yang menuntut ilmu hendaknya ia bertawadhu dengan ilmu, tawadhu dengan teman-temannya, tawadhu terhadap gurunya. Dan yang paling penting ia niatkan tawadhu karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena ia ingin dianggap seorang alim, seorang yang soleh. Karena Nabi SAW bersabda, "Wa man tawadhu'a lillah, wa man tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Tidaklah seorang tawadhu lillah karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Di sini Allah berikan syarat. Apabila kita ingin Allah angkat derajat kita, maka hendaknya kita tawadhu karena Allah, bukan karena ingin dianggap orang yang alim. Maka sebagaimana pepatah Indonesia disebutkan bahwasanya padi semakin berisi hendaknya ia semakin merunduk. Begitu juga dengan seorang yang berilmu, seorang penuntut ilmu, semakin banyak ilmu yang ia dapat, maka hendaknya ia semakin merunduk, yaitu semakin tawadhu, tidak sombong kepada orang lain, tidak sombong terhadap dirinya, tidak ujub atas ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Maka karena seorang yang menuntut ilmu namun ia bertambah sombong, maka ini ada sesuatu yang tidak beres. Bisa jadi tidak beres karena niatnya atau tidak beres dalam caranya. Misalkan dia tidak semangat. Karena seorang yang penuntut ilmu hendaknya ia semakin tawadhu, bukanlah semakin sombong. Karena ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya faktor-faktor kesombongan itu adalah banyak. Bukan hanya dengan harta, bukan hanya dengan nasab, bukan hanya dengan kedudukan. Namun seorang bisa sombong dengan ilmunya. Seorang terkadang bisa sombong karena ilmu yang ia peroleh. Ia merasa bahwasanya ilmu yang ia peroleh itu adalah karena Allah, karena dirinya sendiri, bukan karena Allah. Seorang mungkin yang sudah hafal 10 juz, ia bisa sombong. Ia merendahkan temannya yang baru hafal 1 juz misalkan. Atau seorang yang sudah menghafal 30 juz, sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran, terkadang ia sombong. Ia merendahkan orang yang masih menghafalkan 10 juz misalkan. Maka sombong bisa terjadi bukan hanya karena harta, karena jabatan, namun sombong pun bisa terjadi disebabkan ilmu yang ia dapatkan. Maka hendaknya kita tidak sombong terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Karena pada hakikatnya ilmu tersebut adalah Allah yang memberikan taufik kepada kita dalam menuntut ilmu. Bahkan kalau seandainya Allah berikan taufik kepada kita dalam menuntut ilmu, tapi Allah tidak izinkan kita mendapatkan ilmu, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Maka kita hendaknya menyandarkan ilmu yang kita dapatkan tersebut kepada Allah, agar ilmu tersebut barokah dan Allah ridha terhadap ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Kemudian yang keempat di antara adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri adalah hendaknya seorang penuntut ilmu, seorang talibul ilm, ia selalu bersemangat di dalam menuntut ilmu. Ini sangat penting untuk dimiliki oleh seorang talibul ilm.
maka tatkala ia belajar hendaknya ia senantiasa semangat, ia mencatat, ia mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya, oleh syekhnya dengan seksama. Apabila ia belajar melalui wasilah YouTube misalkan atau wasilah internet yang lain, hendaknya ia perhatikan dengan seksama. Ia pandangi handphonenya, ia mendengar gurunya yang menjelaskan ilmu tersebut. Bukannya ia meletakkan HP-nya kemudian ia ngobrol atau ia melakukan aktivitas yang lainnya. Namun hendaknya ia fokus di dalam menuntut ilmu tersebut. Karena banyaknya ilmu yang kita dapat pada hakikatnya adalah karena semangat yang kita keluarkan. Itu semakin besar semangat kita di dalam menuntut ilmu, maka semakin banyak ilmu yang kita akan peroleh. Karena al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dan kita tahu ma'asyiral ikhwah bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah, maka ibadah ini pasti berpahala jika ikhlas. Dan yang namanya ibadah tentu pahalanya bertingkat-tingkat. Sebagaimana seorang yang sholat satu shaf, maka bisa jadi pahala tersebut, seorang yang satu shaf sholatnya bisa jadi pahalanya bisa berbeda bagaikan langit dan bumi. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Seorang yang menuntut ilmu, ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas, ada yang semangat dan ada yang tidak semangat, maka perbandingannya bisa seperti langit dan bumi. Karena ma'asyarul ikhwah, apabila seorang penuntut ilmu seluruhnya semangat, seluruhnya ikhlas, maka semuanya akan menjadi ulama. Tapi nyatanya hanya sedikit, hanya segelintir saja orang-orang yang menjadi ulama. Orang-orang yang Allah kokohkan langkahnya di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar, senantiasa semangat dan senantiasa ikhlas. Hanya sedikit saja. Maka dari itu, seorang harus serius di dalam menuntut ilmu, harus semangat mencatat apa yang ia akan pelajari. Semoga Allah Azza wa Jalla mengkokohkan langkah kita di dalam menuntut ilmu dan mengkaruniakan kepada kita adab-adab di dalam menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.